Sinode keempat Keuskupan Ruteng ini, kita diajak untuk bersiaran bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, dan misioner. Saudara-saudara, ketika ini mengundang kita untuk menemukan kembali sabda Allah sebagai firman hidup gereja yang menguatkan iman dan mengawali katekesi kita kali ini dengan menyanyikan yel-yel Sinode keempat Keuskupan Ruteng. Sinode keempat Keuskupan Ruteng, berziarah bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, dan misioner. Lagu pembukaan. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur. Kita lanjut ke pedalaman cerita. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan, adik-adik diharapkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, hal apa dari kisah Mama Maria yang paling menyentuh hati dari adik-adik? Kerjaannya mengikuti kegiatan doa dan katekese di KBG, merenungkan firman Tuhan dan keberaniannya untuk menyelesaikan kebingungannya. Pada bulannya ada sabda yang memberi nama pada jeda meditatif. Adik-adik sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyi. Pada mulanya ada sabda yang memberi nama pada Indonesia dan Tuhan pada Indonesia. Ketika isi hati menjadi kata, sabda itu tidak berhenti sebagai suara. Tidak bekerja dan berdiam, menunjukkan hidup dan menunjukkan baris. Sabda itu hadir tanpa manusia, berdiam dan terus berjalan dari tanpa lanjut mencari sendiri. Durasi dan persepsi. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menurut Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Bagaimana menurut adik-adik perintah Yesus untuk mengajarkan Injil dalam hidup sehari-hari selama ini? Mengajarkan kita untuk berdoa dan mengikuti ekaristi hari Minggu, memahami keadaan hidup, bahwa bersama dengan keluarga, Penegasan fasilitator. Yesus terlebih dahulu menyatakan siapa dirinya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan kata-kata ini, Yesus menegaskan bahwa perutusan yang akan Ia berikan berasal dari kuasa Allah sendiri, bukan dari kemampuan manusia. Para murid tidak diutus karena mereka yang hebat, tetapi karena Yesus yang bangkit, berkuasa dan mempercayai mereka. Gereja hidup karena sabda Tuhan mendengarnya. Sabda itu mengukuhkan kita, menyatukan iman, dan memberikan pengharapan
Sabda Tuhan tidak disimpan untuk diri sendiri. Ia mendorong gereja untuk berjalan keluar, karena mewartakan Injil adalah tugas dari jati diri gereja. Pewartaan Injil tidak hanya lewat kata-kata, tetapi lewat hidup yang menjalani bersama, saling mendengarkan, saling peduli, dan berbagi kasih sebagai saudara. Dalam ziarah ini, gereja tetap hidup dan bergerak, karena Kristus sendiri hadir dalam umat jiwa, bersaudara dan misioner. Selanjutnya kita melanjutkan kegiatan konkret. APP menampilkan gereja yang hidup dalam semangat beriman, saling bersaudara, dan berjalan bersama dalam pengharapan. Dan seringkali iman juga terasa lebih ringan ketika dapat dibuka bersama, bukan sendirian, dan berbagi untuk yang susah. Adik-adik, marilah kita bersama-sama menjawab tindakan konkret pribadi yang adik-adik alami. Yang pertama, langkah sederhana apakah yang akan adik-adik lakukan agar sabda Allah sungguh menjadi pelita hidup bagi adik-adik semua? Membaca Injil harian, berdoa dengan kitab suci, bertanya kehendak Tuhan sebelum mengambil keputusan. Saya diajak menyebutkan satu perjanjian. Kemudian, apa yang dapat adik-adik lakukan sebagai KBG agar semakin menjadi komunikasi yang mendengarkan sabda yang mewartakan Injil? Membaca kitab suci secara rutin dalam pertemuan KBG. Membiasakan berbagi pengalaman hidup. Adik-adik, tanpa kita sadari bahwa katekesi kita sudah sampai pada titik akhir, yaitu penutup. Dalam katekesi ini kita telah berjalan bersama, mendengarkan cerita hidup. Doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang hari ini kami dengar dan hayati bersama. Dalam terang sabdamu, tuntunlah kami untuk berziarah bersama dalam pengharapan dan untuk bertumbuh sebagai umat yang beriman, bersaudara dan misioner. Semoga sabdamu tinggal dalam hati kami dan menjadi sumber hidup bagi pribadi dan komunitas kami, serta nyata dalam kesaksian sehari-hari demi Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Amin. Lagu penutup. Sabdamu Bapa, bagai air segar, sejuk dan damai aku dengar. Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anugerahmu jadi perisaiku mengenal